Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan pengembangan konsep dasar IPS tentang kebutuhan dengan penyaji pertama. Saya Widiawati dengan NPM 2201022293. Saya Ismiatul Laila sebagai penyaji kedua dengan NPM 2201022266. Saya Ratna Pratiwi, penyaji ketiga dengan NPM 2201022285. Secara umum, pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bentuk pemenuh kebutuhan manusia biasanya berupa barang, jasa, atau hal yang tidak berwujud. Memenuhi macam kebutuhan manusia bukan hanya sekedar memuaskan hasrat, tapi juga penting untuk keberlangsungan hidup. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan yang aman, stabil, dan sehat. Kebutuhan manusia ternyata tidak terbatas, karena sesuai dengan kodratnya. Manusia selalu merasa kekurangan, manusia selalu menginginkan kemakmuran ketika belum mempunyai rumah. Seseorang ingin punya rumah, tentu berikut segala macam isinya. Kenyataan juga menunjukkan bahwa jika suatu kebutuhan sudah terpenuhi, maka kebutuhan lainnya akan muncul. Untuk sementara waktu, orang mungkin sudah merasa senang memiliki rumah beserta semua isinya. Namun, dia masih ingin memiliki mobil, villa di puncak, dan sebagainya. Berikut adalah pengertian kebutuhan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Anwar, kebutuhan adalah suatu bentuk kesenjangan atau pertentangan yang dialami manusia secara nyata dengan adanya dorongan di dalam diri sendiri. Bila kebutuhan tidak bisa terpenuhi, maka akan timbul sebuah perilaku kecewa. Sebaliknya, bila kebutuhan bisa terpenuhi, maka akan timbul suatu perilaku yang gembira. Yang kedua, menurut Pina, kebutuhan ialah segala sesuatu yang dibutuhkan atau diperlukan manusia dalam upaya mensejahterakan hidup. Kebutuhan ini mencerminkan sebuah perasaan atas ketidakpuasan manusia dan sekaligus rasa kekurangan. Kebutuhan timbul karena adanya sebuah faktor, yaitu kelangkaan barang jasa. Terakhir, menurut Imam Ghazali, kebutuhan atau hajat adalah sebuah keinginan manusia agar bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, lalu menjalankan fungsi dari barang jasa yang dibutuhkan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani. Jenis-jenis kebutuhan. Dalam buku Ensiklopedia Kebutuhan Manusia yang ditulis oleh Wahab tahun 2019, kebutuhan manusia digolongkan menurut intensitas, waktu, sifat, golongan atau subjek, dan sosial budaya. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau kepentingan. Menurut intensitasnya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan kebutuhan mutlak. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi supaya manusia dapat mempertahankan hidupnya. Contoh kebutuhan primer yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Disebut juga kebutuhan pelengkap. Kebutuhan sekunder merupakan jenis kebutuhan yang diperlukan setelah kebutuhan pokok terpenuhi semua dengan baik. Nah, contohnya yaitu alat-alat rumah tangga, perabot rumah, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier, disebut juga kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak sederhana, dan berlebihan yang timbul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, contoh kebutuhan tersier yaitu mobil, komputer, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan mutlak, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Contohnya hak asasi manusia dan hak untuk hidup. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa depan, dan kebutuhan tak terduga. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi di saat itu juga dan tidak dapat ditunda. Contohnya obat untuk orang sakit,
makan untuk orang lapar, minum untuk orang yang haus, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan masa depan merupakan kebutuhan yang dapat ditunda serta dipenuhi di lain waktu. Nah, kebutuhan ini untuk berjaga di masa depan, contohnya menabung dan asuransi. Yang ketiga, kebutuhan tak terduga merupakan kebutuhan yang digunakan sewaktu-waktu tanpa direncanakan, contohnya pertolongan terkena musibah dan bencana alam. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang pertama, kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan dan penampilan fisik atau badan manusia. Misalnya, manusia memerlukan makanan yang bergizi untuk memelihara kesehatan, serta manusia memerlukan pakaian yang rapi dan perhiasan untuk menjaga penampilan. Yang kedua, kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa manusia sehingga dapat memberikan kepuasan batin. Contohnya yaitu pendidikan, rekreasi, ibadah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kebutuhan menurut subjek atau golongan, dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Yang pertama, kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan selera dan pilihan pribadi yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai kebutuhan pribadi yang berbeda-beda. Misalnya, kebutuhan seorang nelayan berbeda dengan kebutuhan petani. Nelayan membutuhkan jala dan perahu, sedangkan petani membutuhkan cangkul dan sabit. Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu. Contohnya, jalan, jembatan, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kebutuhan menurut sosial budaya dibedakan menjadi kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologi. Yang pertama, kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Contohnya yaitu menolong orang. Yang kedua, kebutuhan psikologi merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk ketenangan jiwa. Contohnya hiburan, kebudayaan, dan seni. Kebutuhan manusia dibentuk oleh budaya dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tempat mereka tinggal, serta keyakinan pribadi mereka. Misalnya, beberapa budaya lebih menghargai harta benda daripada yang lain, yang mengarah pada permintaan yang lebih besar untuk barang-barang mewah. Pendapatan memainkan peran penting dalam menentukan apa yang mampu orang beli. Jika seseorang menghasilkan lebih banyak uang, mereka mampu membeli banyak barang dan jasa daripada seseorang yang mendapatkan yang lebih rendah. Terakhir, teknologi juga mempengaruhi apa yang dibutuhkan orang karena memungkinkan kita mengakses banyak produk dan layanan baru yang mungkin mustahil terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jika kita teliti, ternyata ada perbedaan kebutuhan antara satu individu dan individu lainnya, atau antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan kebutuhan itu berbeda. Yang pertama, peradaban. Peradaban adalah salah satu faktor yang membuat kebutuhan tiap zaman berbeda. Pada zaman dahulu, peradaban manusia masih sangat rendah. Kebutuhan manusia pada saat itu masih tertuju pada kebutuhan primer. Jenis kebutuhan serta cara pemenuhannya masih sangat sederhana. Misalnya, nenek moyang kita cukup berpakaian seadanya atau daun-daunan. Makanan pun masih dengan ubi-ubian. Seiring berkembangnya peradaban, semakin berkembang pula jenis kebutuhan. Manusia membutuhkan makanan lain yang lebih bervariasi dan pakaian yang terbatas dari bahan yang bagus. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan masyarakat yang mendiami sebuah pesisir berbeda dengan masyarakat yang mendiami pegunungan. Penduduk pesisir lebih membutuhkan jaring, perahu, panting, atau kapal motor untuk menangkap ikan di laut. Sedangkan penduduk pegunungan lebih membutuhkan cangkul, benih tanaman, dan pupuk untuk bercocok tanam. Yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat atau tradisi juga banyak mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Setiap individu atau kelompok individu, pria Jawa memiliki tradisi untuk menggunakan blangkon, sementara pria di daerah lain tidak demikian. Dan yang terakhir, agama. Agama juga termasuk salah satu faktor yang membuat kebutuhan setiap individu berbeda. Misalnya, penganut agama Islam membutuhkan sejadah untuk sholat
dan dilarang mengonsumsi daging babi. Sedangkan penganut agama Hindu membutuhkan sesajen untuk melakukan ritual sembahyangnya dan dilarang mengonsumsi daging sapi.